Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten. Amin. Insya Allah kita akan mendapatkan gambaran bagaimana siapa yang harus kita pilih di Pilgub Banten 2024 yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Pak Dr. Ail Muldi. Siap. Pak Ail, selamat datang dan terima kasih Bang Ail sudah hadir di kita. Salaman berarti salaman ya. Salaman. Meluangkan waktunya ya dengan senang hati. Waktu kesibukan Bang Ail. Dengan senang hati. Podcast Banten ya. Di Banten Podcast. Banten Pak Ail, Podcast. jangan dibalik-balik. Iya. Pak Ail, kita ingin mendapatkan gambaran secara lebih terang benderang dari dua figur calon gubernur. Sekarang udah menjadi pasangan calon, Bu Airin sama Pak Ade Sumardi dengan Pak Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Dua pasangan ini sekarang lagi sibuk berkampanye. Oke. Dua pasangan ini juga hampir memiliki visi yang sama. Dia bicara tentang pendidikan, bicara tentang angka pengangguran tingginya dan bagaimana memperkecil angka pengangguran, sama sekolah gratis dan tema-tema besarnya itu sama korupsi, anti korupsi. Nah, kalau saya amati dari dua pasangan ini, jargon slogan yang digaungkan oleh Andra Soni adalah anti korupsi dan Bu Airin adalah sama hampir pendidikan dan seputar itu. Gambarannya Pak Ail, kira-kira dari dua pasangan calon tersebut apa yang kira-kira paling menonjol dan siapa yang akan berpeluang untuk menang dilihat dari dukungan parpol dan segala macam. Gimana Bang? Ini ngeri juga nih, ini nomor urut baru disampaikan, saya harus prediksi siapa yang menang kan ya. Tapi kita harus akui bahwasanya pilkada Banten tahun ini agak berbeda ya ketimbang sebelum-sebelumnya kan. Kita tahu kemarin ada putusan MK kaitan dengan pencalonan lewat partai politik yang jumlahnya relatif lebih kecil jumlah kursinya, sekarang relatif sama dengan calon perseorangan. Cuma pada saat itu dibuka ternyata nggak ada pengaruhnya kan ya, karena semua partai sudah punya pilihan sendiri. Mudah-mudahan nanti ya pilkada berikutnya akan lebih banyak pasangan calon. Dua pasangan calon ini belakangan memang sempat rame ya, isunya jadi isu nasional karena memang ada beberapa drama politik tuh ya yang terjadi ya, sehingga membuat pilkada Banten nggak lagi isu tentang Banten tok tapi keluar. Tapi itu memang sudah kita lewati. Sekarang semua bicara fokus pada program. Kalau bicara tentang pasangan Bu Airin dengan Pak Ade Sumardi, ini kan kompilasi antara mantan dua kepala daerah ya, artinya pernah aktif di eksekutif atau lembaga atau di pemerintah daerah. Bu Airin pernah di Tangsel, kemudian juga Pak Ade Sumardi juga pernah di Lebak ya. Kemudian juga Pak Andra Soni dengan Dimyati. Pak Andra Soni pernah jadi ketua DPRD, saya kira itu juga termasuk jam terbang. Kemudian Pak Dimyati pernah di DPR RI, juga pernah menjadi bupati 2 periode. Artinya dua pasangan calon ini bukan calon biasa ini. Dua-duanya punya pengalaman yang baik dan saya juga kompetensi yang baik. Kan tinggal nanti bagaimana dua pasangan ini bisa meyakinkan pada masyarakat. Saya melihat dari keduanya pada saat bicara tentang visi dan program pembangunan, dua-duanya punya jargon yang relatif nggak jauh berbeda ya, dan dua-duanya menawarkan banyak gagasan meskipun baru tertangkap parsial ya, belum secara keseluruhan. Mungkin akan dapat tuh pas debat publik. Tapi ada yang ingin saya kritisi. Yang pertama adalah semua pasangan calon ini bicara tentang program. Ada yang terlewat tuh Babi ini. Menurut saya kalau kita ingin bicara tentang program, based on-nya harus satu, based on-nya adalah masalah. Apa masalah pembangunannya? Kenapa? Karena dalam konteks pembangunan kita tahu ya ada 4 aspek. Pertama itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan paling penting adalah penerimaan manfaat. Siapa kelompok sasaran yang mendapatkan manfaat dari pembangunan, dari program tersebut?
Nah, semua bicara tentang program. Menurut saya alangkah lebih eloknya kalau basisnya adalah masalah, bukan program. Apa masalahnya? Misalnya, awal cukup baik tuh dengan memunculkan kesenjangan gap antara Batang Utara dengan Batang Selatan gitu. Oke, kalaupun ada gap itu kedua, apa masalahnya? Nah, saya belum melihat ada masalah yang diungkap secara langsung. Kenapa? Menurut saya bicara program harus based on masalah. Karena kalau dari masalah satu, program tersebut berarti menjawab masalah. Artinya program tersebut juga bisa dianggap tepat sasaran karena ada kelompok sasaran yang menerima manfaat secara langsung. Kan itu. Lalu yang keempat gitulah. Yang keempat selain itu, maka itu juga bisa menjadi pembelajaran sosial buat masyarakat. Pada saat bicara masalah juga mulai berpikir, oh ini ternyata akar masalahnya. Kalau penilaian Bang Ail dari di Banten ini masalah-masalah yang paling menonjol dan harus mendapatkan perhatian serius itu kemiskinan. Memang kita lagi fokus riset ya sama teman-teman Batiro Banten, kita lagi fokus riset. Kita mau bikin nanti hasilnya tentang Banten Outlook 2024. Itu ada banyak aspek lah, nanti mungkin kalau sudah selesai kita sampaikan. Itu mengidentifikasi persoalan-persoalan. Mengidentifikasi ada 5 aspek. Satu, kita saat ini masih sedang berjalan ingin memotret bagaimana postur APBD kabupaten kota dan provinsi. Seberapa jauh tingkat kemandirian APBD provinsi dan kabupaten kota. Kedua, itu tentang evaluasi kinerja makro pembangunan di Banten. Kinerja makro itu menurut saya ada 4 aspek. Pertama itu adalah indeks pembangunan manusia, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, yang keempat adalah tentang kemiskinan. Kemudian yang ketiga kita tuh ada 5 varian riset. Yang ketiga itu tentang evaluasi RPJMD teknokratik. Jadi 5 tahun yang terjadi ini apa yang belum tercapai? Mana yang belum tercapai, aspek apa saja. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan kita lagi coba mengumpulkan, kalau di politik mungkin di nasional kita dengan belanja masalah, kita lagi riset media 2 tahun terakhir, apa sih peta masalah pembenahan di Banten dari ribuan media kita ambil 2 tahun terakhir, itu akan kelihatan nanti. Kita bagi berdasarkan urusan kewenangan yang bersifat wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non dasar. Kemudian yang kelima yang terakhir itu memang kita lagi kaji tentang prioritas pembangunan berbasis desa. Jadi kita ingin padu padankan banyak data tuh, dari data pengangguran, data kemiskinan, kemudian juga data indeks desa membangun, kemudian juga data sekolah rusak, kemudian juga data-data lain yang bisa kita ambil, tapi dengan subjeknya adalah desa, desa atau kelurahan ya. Tapi mungkin misalnya desa ya, desa, sehingga kita bisa tahu nih 10, 15, 20 desa yang kita anggap sangat butuh intervensi pemerintah langsung. Artinya apa? Di situ kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, banyak sekolah rusak gitu kan. Kemudian juga salah satu indikator yang kita pakai kemarin untuk mengecek tentang kemiskinan itu lihat dari apa namanya ya? Kalau listrik tuh ada box tuh, ada 4,5, 900 namanya apa tuh? Kilometer KWH. Kita identifikasi kemiskinan nggak lagi lewat Depesto, tapi juga lihat dari jumlah masyarakat yang menggunakan kilometer 450. Kita berasumsi ke 440, potensi besarnya miskin kan ya. Karena kalau kita ngelihat dari BPS ada plus minusnya. Misalnya kalau di BPS itu kan yang namanya penduduk miskin adalah orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Misalnya kalau di Kabupaten Serang dulu ya, saya agak lupa, dulu 2019 tuh Kabupaten Serang tuh garis kemiskinannya 305 sampai dengan 309 ribu lah. Jadi orang ini di bawah itu dianggapnya penduduk miskin, di atasnya enggak. Sebenarnya jadi dilema nih. Hello gitu kan, 400 ribu nggak dibilang nggak miskin, kayaknya kurang tepat juga ya, maksudnya secara fakta sama kajian teoritisnya ya. Kita ambil patokan miskinnya dilihat dari jumlah box kilometer listrik yang ada di warga basis desa. Itu yang lagi kita kejar, kita upayakan. Belum final ya, masih proses. Ya masih proses ini. Jadi nanti belum bisa disampaikan. Belum bisa sampaikan. Nanti akan kita sampaikan mungkin beberapa 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Banten Outlook 2024. Tapi 2 minggu, seminggu ke depan udah bisa disampaikan. 1-2 minggu ke depan. Kita kesulitan kemarin pada saat untuk akses data berita ya, karena jumlahnya banyak sekali. Nah, memang luarannya adalah kita pengen tahu mana sih desa yang memang butuh intervensi langsung saat ini. Karena saya kritik kemarin tuh ada calon gubernur nomor 1, nomor 2 dan pasangannya kan bicara tentang poros desa ya. Kemudian bahwa desa perlu ada peningkatan macam-macam. Saya kira itu boleh, itu perlu. Tapi saya kira mungkin harus kembali kepada core-nya. Bicara tentang pemerintahan provinsi, pemerintah pusat ya. Itu kan fokus kepada urusan pemerintahan yang memang bersifat wajib,
berkaitan dengan pelayanan dasar dan non dasar, mungkin itu kayak model bersifat wajib. Dasar kan kayak pendidikan, kesehatan ya, infrastruktur ya, pemukiman dan lain-lain. Kemudian kalau yang sifatnya non dasar kan seperti tingkat pengangguran atau pekerjaan dan lain-lain, sama juga urusan pilihan. Itu sebenarnya lebih kepada urusan keuangan pemerintah daerah dan aja. Dan harusnya database itu menjadi bagian dari program yang harus dieksekusi oleh para calon. Betul, karena gini, kita nggak bisa lihat parsial. Mungkin ini juga karena menurut saya sih bukan karena kelemahan calon ya, karena kelemahan exposure medianya aja gitu. Itu kan pada saat datang satu titik, masalahnya ini itu yang dia sebutkan. Dia nggak punya momentum exposure yang lebih luas. Kayak misalnya juga akan ada debat publik. Debat publik kan berdasarkan pertanyaan, nggak bisa juga. Makanya menurut saya perlu juga kita prakarsai satu momentum media yang oke lah, pasangan calon ini sampaikan visi misinya, apakah di Banten Podcast misalkan yang runut dari awal sampai akhir kita bisa clear tahu semua. Karena kalau sepotong-sepotong kan kesannya seperti parsial, padahal mereka juga punya dan dokumennya mungkin pasti lebih lengkap. Mungkin juga masalah kan. Tapi kan kita butuh ada momentum yang lengkap tadi, komprehensif, supaya orang dapat gambaran. Karena gini, kalau cuma program tok sepotong-sepotong, kita nggak punya gambaran utuh. Kita butuh gambaran besarnya. Misalkan penuntasan pengangguran atau penuntasan pengangguran itu harusnya seperti apa, detailnya seperti apa? Betul, misalnya kayak kita ambil contoh kasus kan itu ya. Saya sih berpikir ketimpangan sosial antara masyarakat, polanya seperti apa kan? Ada. Betul, pasti kan bukan bicara region, pasti bicara tentang urusan pemerintahannya, sifat berkaitan dengan dasar non dasar kan. Misalnya kayak model pengangguran aja sifatnya non dasar kan. Kita juga harus melihat banyak aspek kan gitu ya. Kalau kayak kemiskinan juga sama kan itu ya. Kita juga melihat banyak aspek. Kalau yang tadi saya sebut masalah kemiskinan tadi, kan gini perkaranya. Jumlah banyak orang miskin yang selalu naik turun itu apa sih profesi yang paling berkelindan dengan itu? Itu profesi buruh tani, Pak Beni. Buruh tani itu kisaran di antara 280 sampai dengan 300 sampai dengan 400 ribu atau lebih lah. Karena dia kan kadang serabutan buruh tani itu. Kadang juga nggak selalu sama seperti kita gajian tiap bulan ya. Nah sebenarnya kan mereka tuh yang bergeser tuh dari naik jadi miskin atau tidak miskin, kalau nggak dari BPS yang masalah garis kemiskinan tadi kan, penduduk miskin. Nah, kenapa bisa begitu? Karena satu, mereka juga selain buruh tani, mungkin buat bekerja tempat yang agak sulit karena tingkat pendidikan mereka kurang. Misalnya kayak orang yang bekerja, kita bisa bilang letusnya lah kalau lulusan SMA udah pasti sesuai dengan UMR, UMP, kan itu. Tapi perkaranya adalah kalau dia cuma lulusan SD, lulusan SMP, kan nggak mungkin bisa UMR, UMP, kan itu. Akibatnya gajinya nggak bisa dihuni oleh hak-haknya. Sehingga menurut saya kalau ingin meningkatkan potensi pendapatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Kan gitu. Karena kenapa? Karena pada saat semua orang yang bekerja serabutan, pendapatannya itu hitungannya rendah. Karena presentasinya udah dapat belum itu? File yang presentasi penduduk yang dikategorikan miskin dan butuh penanganan serius itu. Kan beda kota sama desa. Kalau kota dia bisa kerja, dia bisa kerja ya, digaji, ada UMR, artinya ada pelindungan hak situ. Tapi kalau desa kan enggak. Jadi di desa tuh ada juga kita sebut dengan namanya pekerjaan serabutan. Serabutan tuh ya kadang mungkin sekarang jadi buruh tani atau buruh bangunan misalnya dan lain-lain. Kenapa? Salah satunya karena tingkat pendidikan gitu loh. Nah, coba kalau dia ditingkatkan pendidikannya sampai dengan SMA, dia bisa jadi buruh pabrik dan lain-lain yang itu kan standar UMR. Pasti nggak mungkin miskin tuh kalau dengan kategori garis kemiskinan tadi. Penduduk miskin adalah yang di atas garis kemiskinan. Jadi persoalan kemiskinan, pengangguran nggak bisa lihatnya cuma satu aspek. Ada juga bicara pendidikan, kan gitu. Akibat juga ada lagi yang lain, apa misalnya kesehatan. Oke, pendapatannya cukup, tapi dia terkena penyakit atau yang masuk kelompok yang disabilitas, butuh expose pembiayaan lebih tinggi sehingga uangnya habis buat kesehatan. Nah ini kan jadinya kan aspek lain lagi nih. Oke. Jadi nggak bisa parsial. Oke, itu sepakat. Banten Outlook 2024 itu nanti seminggu atau 2 minggu lagi di sini gitu ya. Mudah-mudahan expose. Enggak, misalkan mau pun di kampus, nanti saya mau nebeng ngambil visualnya. Nah mudah-mudahan nebeng jet pribadi. Jet pribadi bukan. Kamera. Nah, mudah-mudahan itu menjadi konten boleh. Untuk tersiarkan dengan senang hati di konten kami. Dengan senang hati. Dan mudah-mudahan pasangan calon itu, 2 pasangan calon itu bisa hadir atau satu-satu dulu polanya. Saya sepakat, Bang. Terus yang kedua, ini 2 pasangan ini, satu didukung oleh 10 parpol, yang satu pasangan itu 2 parpol setelah
putusan Mahkamah Konstitusi. Iya betul. Nah, Bang Ail sendiri memiliki gambaran penilaian seperti apa? Bagaimana peran dukungan partai terhadap pengaruhnya terhadap kemenangan pasangan dari dalam pilkada? Ya secara logika memang kan kalau banyak yang dukung dari partai politik pasti kan potensi menangnya juga lebih besar kan ya. Tapi satu sisi juga partai Golkar PDIP ini kan kayak kisah masa lalu tuh kayak kisah comeback ini kan. Kalau biasanya kalau misalnya sepasang potensinya juga kuat. Misalnya dulu Bu Atut dengan Rano Karno kan, itu kan Golkar PDIP comeback itu kuat itu kan. Tapi satu sisi jangan salah juga, satu sisi Pak Andra ini didukung oleh Partai Gerindra yang memang hari ini ya partai berkuasa hari ini kan ya. Artinya pasti juga kuat. Per Oktober nanti ya, bahkan akselerasi pembangunan juga bisa jadi akan lebih mudah karena kan sama. Sisi lain juga Pak Dimyati itu dari PKS kita tahu basis masanya konkret real kuat gitu kan ya. Artinya kalau bicara tentang dua ini mana yang kuat, menurut saya sih secara parpol kayaknya kita dua-duanya punya kekuatan yang masing-masing beda ya. Tapi satu sisi saya lihat gini, bicara pilkada bagi saya sih itu bukan bicara pemilihan parpol, bicara figur, bicara memilih pasangan calon. Saya punya meyakini bahwasanya kalau bicara tentang momentum pilkada itu ada 3 aspek tuh Pak Beni itu yang paling paling dominan kaitan dengan figur. Satu, syarat kemenangan adalah satu dari aspek figuritas. Figurnya siapa yang populer kan itu, siapa yang populis maka dia potensi untuk disukai. Kalau berpotensi disukai maka dia berpotensi untuk dipilih, kan itu. Nah, sehingga kalau bicara tentang siapa yang berpotensi menang, satu yang figurnya paling banyak dikenal dan melekat di masyarakat dan disukai. Bicara tentang figur ya kan itu. Dan makanya kita ngelihat banyak alat peraga disebarkan tujuannya untuk mempopulerkan pasangan calon. Ya. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan kita tahu kan bicara momentum pilkada tingkat kabupaten ini kan itu sangat luas sekali. Tadi saya dengar juga dari Pak Agus kan kalau nggak salah jumlah TPS-nya juga ribuan ya. Nah artinya yang punya jaringan sampai dengan tingkatan kabupaten kota, kecamatan, kelurahan sampai dengan core TPS itu kan, itu yang berpotensi untuk bisa memenangkan ya. Dalam konteks ini secara merata, bukan hanya sampai core TPS saja. Karena kan sesungguhnya pertarungan itu adanya di TPS. Misalnya TPS, saya nggak tahu kalau dulu pilih kan 300, kalau saya tidak salah pilkada itu kan bisa maksimal 600 ya. Satu TPS, 600 itu tinggal hitung aja. Bagi dua, siapa yang paling banyak? Satu TPS. Nah, pertarungan itu adanya di TPS. Siapa yang paling banyak menang di TPS, nggak berpotensi menang. Dan menang itu sangat berkaitan dengan jaringan yang dibuat sampai basis TPS. Nah, jaringan ini pasti akan sangat susah dan sulit ya. Tapi saya kira orang partai politik kemudian para calon-calon yang sekali berdua ini udah sama-sama punya jam terbang tinggi, saya kira mereka paham betul lah, sudah jago betul lah. Yang ketiga ini ada logistik. Untuk sebarang wilayah yang luas, ya nggak usah jauh-jauh dah seperti alat peraga aja. Kita akui bahwasanya sistem dalam pilkada sudah semakin baik ya. KPU mencoba menghasilkan keberimbangan akses dalam komunikasi politik dalam kampanye. Salah satunya memberikan titik-titik lokasi tertentu ya. Tapi kan boleh juga menaruh di tempat yang lain sesuai dengan jadwal kampanye dan agenda kampanye ya. Akibatnya ya nggak usah jauh-jauh kayak baliho aja Pak Ben. Baliho sebanten itu kan pasti butuh biaya ya kan itu ya. Tambah lagi juga banyaknya TPS, pasti banyaknya juga saksi dan lain-lain. Nah, kalau politik juga ini lumayan. Jadi tidak menjadi ya. Jaminan faktor besar ya ketika dukungan parpol itu tinggi, karena kan bagaimanapun negara kita lah negara yang harus diusung partai politik. Terus juga kalau kita sampingkan misalkan non parpol, kalau begitu lebih enak misalkan, artinya independen gitu calon. Iya, kan gini, kelebihannya punya parpol banyak kan jaringan jadi lebih kuat ya, artinya lebih merata gitu kan ya. Tapi meskipun begitu bukan artinya kayak partai besar lain juga nggak bisa merata, mereka juga bisa punya. Tapi ada kelebihannya, pasti kan aset biayanya pasti lebih besar dong, kos politiknya ya kan itu. Karena alat peraganya kalau dibuat masing-masing partai pasti beda-beda. Makanya sekarang kan saya lihat trennya kan nggak pakai identitas parpol banyak ya. Saya lihat beberapa pilkada ya lebih personal calonnya aja. Karena memang dalam riset survei memang lebih kuat figur ketimbang parpol ya. Meskipun ada parpol yang memang kuat juga ya. Yang kedua, bagaimana tentang track record. Nah, kalau saya lihat Bang, masyarakat itu sekarang sangat kalau saya lihat di medsos atau beberapa ngobrol gitu, minim rasa keingintahuan untuk mengetahui track record pasangan calon secara ideal. Idealnya kan masyarakat itu mengetahui track record popularitas
track record si pasangan calon-calon ini, kemudian mereka menentukan pilihan. Tapi kemudian lebih ke arah apa ya namanya, pragmatis. Oh, siapa yang datang, siapa yang ke kita coblos, kita pilih. Itu gimana tuh, Bang? Sebenarnya ini yang menjadi karakter masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita itu kan dibantu dengan patron klien ya. Patron klien. Jadi patron klien itu kalau komunikasi ada beberapa orang yang betul menjadi sebuah preferensi politik, kita sebut dengan opinion leader atau pemuka pendapat. Dan yang lainnya seperti seakan-akan seperti bawahan lah. Tapi sungguhnya dia bertanya. Atau kayak tokoh agama, tokoh budaya. Itu kan banyak juga, khusus di pedesaan ya, yang memang masyarakat relatif lebih mendengarkan lah ketimbang yang di kota relatif individualistik, kalau di desa itu kolektivistik. Dan itu terlihat dari tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi itu relatif lebih tinggi di desa ketimbang di kota ya. Padahal harusnya logikanya gini ya, kalau orang terpelajar pasti, orang terdidik, pemilih cerdas pasti lebih banyak di kota kan itu ya. Tapi kan faktanya tingkat partisipasi banyak di desa ya. Nah, kaitan dengan track record ini menurut saya, dengan adanya tadi tokoh-tokoh tadi, karena kalau bicara harus turun muter sebanten bisa kebayang waktunya kan ya. Artinya dengan momentum pilkada hari ini sebenarnya agak kurang sebenarnya lebih diuntungkan yang incumbent ya. Tapi kan dua-duanya kan memang ada incumbent. Nggak ada incumbent. Tapi maksudnya waktunya sangat singkat gitu loh. Saya ingin sampaikan waktunya sangat singkat, turunnya agak sedikit, sehingga kekuatan jaringan tadi yang tadi bukan hanya core TPS, jaringan di tingkatan kelurahan, kecamatan, siapa tokoh-tokoh menjadi sumber preferensi politik banyak orang, itu juga jadi penting untuk apa? Untuk memperkenalkan pasangan calon. Ya mohon maaf, sampai hari ini saya cuma melihat alat peraga itu hanya bicara tentang slogan dan foto serta nama pasangan calon. Saya tidak melihat gini, ini pasangan calon mau jadi gubernur buat mau ngapain gitu kan? Artinya kan gitu, mau ngapain? Oh, saya ingin melakukan A, B, C, D. Itu kan nggak banyak terlihat di alat peraga gitu. Sehingga mungkin semuanya akan lebih menguat kepada profil personal ketimbang gagasan visinya untuk Banten ke depan. Menurut saya itu penting gitu loh. Artinya kita ingin lihat Banten ke depan apa sih yang terjadi. Kalau kita bicara jujur hari ini, bahwasanya terjadi perubahan tujuan pembangunan ya. Kalau dulu itu Millennium Development Goals, sekarang Sustainable Development Goals. Sekarang provinsi itu kalau salah sudah ngadopsi dari 2017 atau 2018 ya. Artinya semua sama, di kabupaten juga sama. SDGs semuanya berorientasi kepada kemiskinan. Artinya Pak Benny, tuntutannya tinggi nih. Kan itu tuntutannya tinggi. Nah, akan tapi dengan segala tuntutan tadi kan kita harus butuh orang yang kira-kira bisa menjalankan itu, menjawab masalah. Misalnya kayak hari ini tingkat pengangguran tertinggi, kemarin saya dapat rilis Banten tertinggi se-Indonesia kan itu ya. Nah, menurut saya lebih baik kampanye lebih banyak menyampaikan tentang analisis masalah di Banten apa, sehingga buat pembelajaran juga kan. Kedua, apa programnya, apa solusinya kan itu, sehingga masyarakat nggak melulu melekat pada politik yang bersifat kepada penampilan, kekerabatan gitu kan, atau dekat pada popularitas, keartisan, maksudnya gitu loh. Harusnya bicara apa yang akan dia perbuat gitu. Kenapa? Karena itu yang akan jadi janji politik. Dan janji politik yang akan ditagih oleh masyarakat. Itu juga termasuk pembelajaran politik menurut saya. Jadi peserta juga punya tanggung jawab pembelajaran politik. Apalagi itu yang dibahas itu semua, visi misi itu semua akan jadi RPJMD yang 3 bulan sampai dengan 6 bulan harus disahkan. Iya. Jadi Bang, kalau misalkan kita berharap masyarakat itu memilih berdasarkan kepengetahuanan mereka tentang figur, tentang sosok pasangan calon yang akan mereka pilih, kepengetahuan mereka secara detail. Ini siapa, sosoknya siapa, ini itu agak rasanya kurang memungkinkan ya sampai ke masyarakat desa. Kecuali di masyarakat kota mungkin barangkali bisa. Iya, kalau ingin melakukan pencerdasan politik, artinya selain turun, nggak hanya cuman fanatisme aja dibangun, tapi juga edukasi kan menurut saya bagus juga tuh. Gimana caranya? Ya dari alat peraganya mungkin dipilih mana yang memungkinkan bisa memfasilitasi visi misinya, program kerja apa, masalahnya apa kan itu ya. Lalu yang kedua juga, menurut saya tadi jaringan tadi yang sampai ke bawah tadi bukan lagi bicara take and give, kan sekarang pendekatnya lebih, oh ini kan pesta nih kalau diskusi kan, take and give apa yang bisa didapatkan yang sifatnya jangka pendek, bukan begitu menurut saya. Harus ada pembelajaran sosial kepada masyarakat, disampaikan masalah Banten hari ini kan gitu. Kemudian yang tawarkan adalah ini, apa masukannya, sarannya, itu akan jadi masukan dia pada saat menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Yang akan diturunkan menjadi renstra masing-masing PD perangkat daerah. Perangkat daerah akan turunkan lagi menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, setiap tahun capaian ukurannya. Coba dampaknya besar sekali kan itu. Nah, tapi memang kalau bicara baiknya begitu. Tapi kalau bicara yang lain, yang penting
menang saja kan itu. Pasti akan didorong yang lain-lain. Karena orang mau memilih kan bukan karena pintar, bukan karena kelihatannya bagus, bukan karena visioner, bukan karena jawab masalah. Banyak hal kan itu. Saya Banyak juga hal ya. sepakat misalkan tentang pengangguran, pengentasan angka pengangguran. Dari kedua pasangan calon ini, saya juga melihatnya belum ada yang detail program seperti apa sih yang akan dilakukan pengentasan pengangguran ini. Apakah dikerjakan ke luar negeri misalkan atau menjalin kerjasama? Saya ngelihat dari berbagai informasi pemberitaan juga belum ada yang menyampaikan secara detail. Sebenarnya gini ya, Pak Benny ya. Jadi kan orang selalu bilang tuh kalau di banyak politisi pasti bilang, oh kita kan dorong investasi untuk pembukaan perusahaan yang padat karya ketimbang padat modal. Karena kalau modalnya besar biasanya pekerjaan karyawannya sedikit jumlahnya. Yang padat modal yang bisa menyerap banyak tenaga kerja ya. Kemudian kan menurut saya ada selain itu ada beberapa hal lain juga yang menurut saya memang sifatnya penting ya. Satu adalah kita bisa memberikan garansi setiap perusahaan yang masuk minimal 30% adalah tenaga kerja lokal. Saya di beberapa kabupaten kota itu agak masalah. Lewat apa? Lewat peraturan daerah. Perda yang membahas tentang hak masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan perusahaan 30% tenaga kerja lokal. Nah, bisa dengan cara intervensinya apa? Misalnya dengan membuat, misalnya kalau kita dulu lulus kuliah ada namanya program ini ya, kalau anak muda kan Job Street tuh ya. Job Street kan semua orang bisa lamar pekerjaan. Terus bagus juga tuh. Bikin MOU dengan semua perusahaan, khususnya yang baru buka, bahwasanya nanti mereka rekrutmennya kan itu melalui Pemprov kan itu. Tapi tes seleksinya dan macam-macam silakan banyak dari masing-masing perusahaan. Nah, nanti ada kartu kuning kayak zaman saya dulu tuh, ada kartu kuning, kemudian mereka bisa ikut seleksi tes diambil di pemerintah provinsi, cari tempat yang pas untuk fasilitasi rekrutmen tenaga kerja. Nanti ketahuan tuh misalnya yang dibutuhkan dari sekian banyak perusahaan dia butuh 2.000. Kemudian ternyata yang mau spesifikasi dan nggak boleh ada nepotisme, harus netral dan objektif, ternyata cuma dapat 1.500. Gitu. Ada 500, misalnya ada 5.000 yang nggak lolos tuh. Yang nggak lolos bisa kita latih tuh Pak Benny itu berdasarkan kebutuhan masing-masing korporasi yang memang ada dan sudah harus diperdakan ya, harus dibuat peraturan. Kalau mau saya perda ya, supaya hulu ke hilir ada perdanya. Satu, 30% tenaga kerja lokal kan sudah ada cantolan di undang-undang pusatnya kalau itu ya. Kedua, rekrutmennya lewat pemerintah provinsi, karena kemarin provinsi sudah buat dulu itu sifatnya job fair ya. Job fair itu sebenarnya dilepas ya. Mereka bukan rekrutmen, daftar sendiri kan dilepas. Kita nggak bisa ambil evaluasi tuh. Misalnya yang daftar 1.000 yang terima cuma 100, kenapa nggak lo 900? Kita harus tahu tuh. Misalnya pada saat tahu kita bisa gunakan intervensi dalam bentuk pelatihan yang memang bisa menjawab standarisasi kebutuhan pegawai. Rekrutmen di job fair juga masih konotasi ketika saya liputan itu peserta job fair itu masih mengeluhkan percaloan dari perusahaan itu masih banyak calo-calo yang kemudian mereka itu harus berbayar untuk bisa diterima pekerjaan. Bang Ail mendengar itu juga enggak? Iya, saya melihat selain itu ya, saya lihat kan sepertinya kan perusahaan rekrut tenaga kerja clear, lepas kita nggak tahu terima berapa kan nggak ada data. Job fair kan kita nggak tahu real ya. Menurut saya ambil aja langsung sama pihak Pemprov gitu kan. Di pihak Pemprov ada gabungan antara pemerintah provinsi dengan pihak perusahaan. Silakan mau apa yang diuji silakan. Nanti pada saat nggak lolos, kita tahu yang nggak lolos itu untuk kompetensi apa sehingga bisa dilatih. Ada tripartit itu sebenarnya mereka bisa bermain di situ. Cuman kan kelebihan kita kan kita punya BLK Pak Benny. Yang di Tangsel itu kan ada BLK ya. Di sini juga ada. Ya kan ada yang punya pusat, ada yang punya provinsi udah punya sendiri sekarang. Menurut saya nanti skill keterampilan yang dibutuhkan kan karena nggak lolos tadi atau minimal ada pelatihan tes potensi akademik lah yang buat standar supaya orang bisa diterima. Itu bisa intervensinya begitu tuh. Dan sehingga kehadiran pemerintah daerah itu terasa gitu. Dan mau kontrol naik turun tinggi rendahnya angka pengangguran itu sangat intervensi sangat terasa langsung ya dan cepat ya. Atau gini, kalau banyak orang terserap tenaga kerjanya, banyak orang menambah pendapatan sesuai dengan UMR UMP. Artinya nggak mungkin miskin tuh. Oke. Karena miskin jauh banget skor angka kan itu. Kemiskinan, pengangguran sekarang juga ada hampir keduanya sih bicara tentang sekolah pendidikan. Sekolah gratis. Kalau misalkan sekolah gratis itu Bang Ail melihatnya itu menarik untuk menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan sehingga sekolah gratis ini memungkinkan atau hanya sebatas jualan kampanye aja sekolah gratis sampai ke tingkat swasta. Saya lihat kan sekolah gratis ini kan sebenarnya sudah ada di zaman WH Andika ya. Kalau kita boleh jujur kan memang saat itu hanya fokus di sekolah negeri kan itu. Ini juga ada polemiknya nih. Kenapa ada polemiknya? Perkaranya adalah orang yang bisa mengakses sekolah negeri yang terbaik itulah perkaranya mungkin dia memiliki keterbatasan dalam kalau misalkan ada berdasarkan zonasi sama nilai kan ya.
kan ada beberapa pintu-pintu masuknya lah. Nih, persoalannya adalah banyak kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang bukan zonasinya dekat dengan sekolah negeri, kemudian yang dia juga ternyata nilai sekolah nggak tinggi-tinggi banget kan itu ya. Bukan lagi kita juga belum bisa menghindari adanya permainan tentang pencalonan masuk di sekolah negeri lah. Itu masih juga. Nah, artinya setahu saya dulu juga itu jadi fenomena, makanya ada bilang buat kartu. Dan itu sampai hari ini, bukan dulu. Bukan dulu ya, masih hari ini ya. Artinya dia bikin kartu keluarga yang dekat sama rumah supaya nempel, kan ada banyak filmnya itu. Ada banyak filmnya kan ya. Nah, terlepas daripada itu saya kira itu juga jadi persoalan. Artinya apa? Siapa yang jadi penerima manfaat? Bukan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas itu loh. Nah, akibatnya apa? Pada saat menengah ke bawah mau laju sekolah ke provinsi, ke SMA ya, 12 tahun, mereka mau gak mau ambil sekolah swasta mau gak mau kan bayar. Makanya ada beberapa calon kan tadi, ada satu calon bilang gratis SMK dan SMA dan swasta. Dan swasta, ya. SMA swasta. Dan swasta memungkinkan nggak Bang? Memungkinkan nggak menurut penilaian Bang Ail sebagai orang yang juga fokus di dunia pendidikan? Kan gini persoalannya ya, kalau menurut saya tentang sekolah gratis nih ya, kan kalau di negeri intervensinya mudah lah karena itu sudah masuk kewenangan provinsi ya. Yang repot kan di swasta. Oke, kita bisa bilang kita mau ngasih bosda. Cuma kadang ada juga swasta yang mohon maaf yang memang biaya juga cukup tinggi kan itu. Sedangkan bosda itu kan kalau mau kita tingkatkan terlalu besar daripada yang negeri juga kan jadinya kan jadi persoalan juga tuh. Nah, memang kalau memang mau ada ikhtiar yang bagus dihitung betul lah dari banyak aspek, dan itu menurut saya yang terbaik. Swasta biasanya manajemennya sendiri, keputusan sendiri, tidak ya bisa. Sendiri, dia itu biasanya kan bisa lihat bosda tuh. Cuma perkaranya kan pada saat ada sekolah-sekolah yang agak mahal, kalau yang mungkin nggak begitu mahal mungkin masih bisa diintervensi, dan itu sangat baik sekali. Tapi ada juga yang memang sekolahnya mahal, yang memang nggak bisa juga sifatnya gratis ya. Apalagi kita tahu lah kalau di wilayah kota itu kan sekolah negeri itu nggak jadi tren juga. Banyak juga orang kelas menengah ke atas yang habis sekolahnya swasta karena pengen punya agak berbeda, misalnya SMA IT, model kan yang sebesar kan dari mulai SD juga udah ada IT. Dari SD IT, SMP IT, artinya itu kan biayanya mahal tuh Pak Beni itu. Nah, sedangkan intervensi lewat bosda itu juga cukup sulitan ya. Sedangkan di sisi yang lain, mohon maaf, kita tahu hari ini pemerintah Provinsi Banten setahu saya menurunkan jumlah bantuan keuangan kan itu untuk setiap pemerintah kabupaten kota kan itu ya. Artinya bank itu bisa banyak kali dipakai oleh kabupaten kota lah, tapi saya ingin sampaikan bahwasanya mau orang pakai bank misalnya buat bantuan aspek-aspek yang lain di peningkatan sekolah dasar juga ternyata provinsi juga mengurangi, kan kecil juga, artinya kurang lah. Tapi kalau bicara tentang itu apakah mungkin dan bisa, saya kira harus diikat kontrak swasta ini, artinya saat dikasih posda sekian harus gratis ya, minimal gratis yang semua sifatnya pendidikan gitu. Kalau yang ada kan sebelumnya kan mungkin subsidi ya, itu sekarang kan gratis SMA SMK negeri sebenarnya gratis negeri, betul ya, negeri. Ya kan, yang SMA negeri udah dibiayai Pemprov. Tapi tadi tuh memang masih ada kelemahan di saat pelaksanaan, mulai dari sistem zonasi penerimaan siswanya juga udah ada hal-hal, dan tadi kata Bang Ail yang saya menarik juga, harus hati-hati juga ini penerima manfaatnya, jangan-jangan hanya menengah ke atas. Betul. Jangan sampai kemudian sekolah gratis juga tidak tepat sasaran gitu. Siapa yang menggunakan, jangan misalkan orang kaya kena sekolah gratis. Nah, hal-hal gitu kan juga mungkin harus Tapi kalau memang bisa dilaksanakan sampai dengan sampai dengan swasta, itu menurut saya akan sangat baik sekali ya, mendorong program wajib belajar 12 tahun. Khususnya Alia gitu kan. Kan memang sifatnya kan dia pesantren. Banyak tuh yang memang butuh keadaan negara. Tapi kan banyak juga yang memang biayanya tuh mahal ya. Nah, sehingga nggak mungkin juga gratis nih. Ya. Dan terakhir Bang Ail, ini persoalan yang kata kunci yang lagi trending ini adalah korupsi. Kedua pasangan calon juga sama menyikapi persoalan korupsi. Bang Ail sendiri melihat posisi kasus korupsi di Banten sehingga membuat konon kita bilang Banten terpuruk gara-gara terlalu banyak korupsi dan sebagainya. Bang Ail sendiri punya pandangan seperti apa terhadap kata kunci korupsi? Korupsi menurut saya selain persoalan hukum nih, saya artinya kalau persoalan hukum udah jelas dengan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi macam-macam. Tapi kalau dalam konteks menurut saya nih, korupsi yang berkelindan dengan persoalan tata kelola pemerintah daerah itu tentang good governance kan ya. Artinya bagaimana tata kelola anggaran itu, artinya selain soal korupsi yang masalah gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, menurut saya juga mungkin lebih kepada pengelolaan manajemen tata pemerintahan yang selain dia nggak korup, tapi dia juga transparan,
dia juga artinya transparan itu ya terbuka ya, dia juga partisipatif dan lain-lain. Karena kalau bicara korupsi itu kan yang ketahuan aja Pak Benny. Menurut saya yang paling penting adalah isunya adalah tentang efisiensi. Efisiensi Artinya gini anggaran. loh, mereka harus punya MOU atau ikrar tidak akan korupsi ketika mereka terpilih. Karena itu sudah, kalau menurut saya, pengalaman Pak W. Andika ya, itu sudah pendampingan itu, bukan hanya sama KPK, sama aparat penegak hukum, pendampingan semua. Artinya kalau tentang isu-isu korupsi menurut saya. Kenapa W. Andika bukan Rano? Karena yang memimpin yang kemarin, saya hanya bisa ngeliat yang kemarin, karena ya saya tahu yang kemarin itu kan ada pendampingan dari KPK ya, dan Korsubga, dan itu juga kabupaten kota tuh Pak Benny, semua. Jadi kalau bicara tentang isu korupsi, sepertinya itu seperti isu jualan aja, kalau menurut saya. Ya, karena pasnya ada Korsubga, ada di KPK, ada APH juga yang melakukan pendampingan. Itu sebenarnya dari zaman Pak Rano juga ada itu sebenarnya, setahu saya. Nah, sehingga menurut saya dalam konteks korupsi, dalam konteks anggaran APBD, menurut saya yang tepat mungkin adalah efisiensi anggaran. Tapi kalau dia efisien pasti efektif tuh. Bagaimana anggaran itu benar-benar tepat sasaran, benar-benar efisien, artinya tepat sasaran. Misalnya contoh misalnya gini, dulu tuh ada dana perbaikan ruang ruang kelas, itu disebut apa ya, ruang baru ya, pokoknya ada perbaikan ruang kelas. Itu misalnya anggarannya dia kena misal satu titik, itu ada ratusan titik ya, bisa kena di angka 200 juta. Nah, bagi saya dia belum efisien. Kenapa belum efisien? Karena pada saat ada masuk saat masuk anggaran tersebut, mereka nggak punya tuh data existing. Ada berapa ruang kelas se-Banten dan kondisinya masing-masing. Karena kalau mau akreditasi kan semuanya tiba-tiba bagus gitu kan, kalau nggak tiba-tiba jelek karena kan mau dinilai. Tapi yang saya sampaikan begini, pada saat satu titik diperbaiki, misalnya satu ruang kelas itu 200 juta, ternyata pada saat dicek, ternyata yang rusak cuma plafonnya doang Pak Benny, pintu-pintunya doang, di total cuma 50 juta, tapi kan anggarannya 200 juta. Mau nggak mau apa? Jadi yang nggak boleh diperbaiki juga diperbaiki kan itu ya. Coba kalau itu cukup 50 juta, ada survei pertama existing. Oke, kita punya target ruang kelas terus punya standar, harus bisa melampaui atau minimal sama dengan standar nasional ruang kelas, gitu kan? Dengan jumlah luas sekian, terus juga temboknya, terus keramiknya macam-macam, lantainya gitu kan. Nah, kemudian disurvei. Baru, ini butuhnya ruang kelas ini, misal dari 10.000 ruang kelas, ini ada cuman habis 10 juta, ini habis cuma 25 juta. Kan ini enggak. Pada saat tahu anggaran masuk satu ruang kelas 200 juta untuk diperbaiki. Oke, masuk program perbaikan. Ternyata pas dicek, jangan dipukul rata ya, jangan dipukul rata. Hibah ponpes. Iya, jadinya kan SPP. Jadi kan, itu jauh juga tuh. 50 juta semua. Nah, saya nggak tahu kalau itu. Juta. Itu nah, benar. Mau saya kaitan dengan efisiensi anggaran. Mau saya gitu. Korupsi itu hanya jualan kalau fokus bagaimana bikin program yang bisa mengefisiensikan anggaran. Karena anggaran pemerintah provinsi itu tinggi dan kalau bisa dimaksimalkan. 12 triliun sekarang, 12,5 triliun. 12,5 triliun. Dicek juga Mas silpanya berapa tuh ya. Mungkin di atas satu ya, biasanya ada satu ya, lebih ya. Saya belum lihat silpa yang dikembalikan. Nah, mau saya kan sayang juga tuh masih gitu, bisa banyak yang dilakukan, apalagi kalau pendidikan kan dia udah standar, kesehatan juga sudah punya standar dalam APD berapa persen, tapi terlepas daripada itu semua kerjanya agak serius, kerja agak profesional, maksimalkan anggaran gitu. Mana yang perlu diefisiensi, mana yang enggak gitu. Kan kita belajar dari kasus COVID kemarin kan, artinya harus efisien, harus tepat sasaran gitu loh. Nah, makanya kalau ada calon gubernur yang bicara program ABCD kayak model jualan, mau saya kurang tepat adalah bahas masalah dong, kan itu dong. Karena dia hadir di sana dan dia bisa menjawab masalah. Pada saat dia punya program menjawab masalah, maka tepat sasaran. Nah, siap. Kemudian sebagai closing statement terakhir, maka saya ingin mendapatkan sedikit gambaran. Kalau memang tidak bisa Bang Ail memberikan kan siapa yang berpeluang menang, no problem. Tapi kemudian ketika masyarakat memilih, minimal harus seperti apa? Iya, jadi kan memang sekarang banyak orang bisa bilang siapa ya statement nih. Statement ya, oke. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjadikan pilkada ini kan itu ya, bukan pesta milik politisi, bukan milik partai politik. Karena menurut saya ada 3 aspek. Satu, penyelenggara. Kedua, peserta, parpol dan calonnya, paslonnya. Yang ketiga adalah masyarakat, rakyat gitu loh. Apalagi sekarang DPT kalau kemarin pileg itu kan dominannya milenial. Nah, saya kira sekarang juga milenial sama mau tidak mau milenial karena kan DPT-nya diambil kan ya. Artinya milenial termasuk dalamnya Gen Z ya. Nah, saya kira kita hadirkan kampanye buat pasangan calon sama masyarakat, kampanye yang memang itu bisa memberikan
atau memetakan apa masalah dan apa yang akan dilakukan nanti, Iya. gitu. Sehingga jualannya adalah jualan gagasan yang memang itu juga ada mencerdaskan masyarakat. Oh, ada masalah kita akan selesaikan dengan cara begini. Sehingga visi misi itu tidak hanya dokumen yang ada di daftarkan di KPU aja gitu. Kenapa? Karena ini akan jadi file dokumen RPJMD kan, Rencana Penjagaan Menengah Daerah. 5 tahun ke depan Banten mau ngapain? Itu momentumnya. Jadi bukan hanya kampanye cari suara toh, tapi kampanye kampanye program berdasarkan basis masalah. Ayo kita memilih semua dari sekian banyak pasangan calon yang kita anggap terbaik yang bisa menjawab masalah di Banten, sehingga pilkada semua orang pemilih bisa mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya sekelompok orang atau hanya beberapa orang. Kita bisa dapat manfaatnya dari mana? Dari keberadaan mereka. Tahu dari mana? Dari gagasan mereka tawarkan, dari visi, dari misi, dari program, kan itu. Dan yang paling utama adalah bahwasanya kita memilih berdasarkan kita milih bukan karena yang lain-lain. Kan lagi tren kan sekarang tentang money politik ya. Menurut saya jangan lakukan itu, karena itu akan merusak demokrasi dan merusak kita semua. Kita ingin Banten ke depan lebih baik. Pasti kalau saya sebut slogan nanti kan jadi salah satu pasangan calon ya. Banten bersiap diri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Terima kasih Pak Il atas masukannya. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa memilih berdasarkan tadi masukan-masukan dari Bang Ail. Jadi belum tahu nih siapa pemenang, belum tahu ya Pak Beni ya. Bang Ail bisa memprediksi? Saya mau prediksi, mau bilang survei, perkaranya kan begini. Kita kan akademisi ya, kan kita juga tahu bahwasanya pengambilan sampel, saya contoh simpel aja. Pengambilan sampel kalau di darah itu kita ambil di sini darahnya A. Di kaki semua pasti semuanya A dong. Tapi kalau manusia kan beda Pak Beni. Politik seni kemungkinan, siapapun bisa menang, siapapun bisa menjadi kepala daerah kan. Yang penting kita ingin prosesnya berjalan dengan baik dan benar. Oke, mantap. Terima kasih sahabat Banten Podcast, dan saya yakin ini membawa manfaat buat kita semua di menghadapi Pilgub 2024 bulan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.